Baik, kita lanjut pembahasan soal KSM tingkat provinsi untuk yang tahun 2019. Jadi sekarang kita bahas yang nomor 11 nih, teman-teman. Kita udah bahas yang nomor 1 sampai 10 di video sebelumnya. Kalian bisa lihat aja di caption video ini, ada linknya di situ untuk pembahasan yang nomor 1 sampai nomor 10. Oke, kita lanjut yang nomor 11. Kita lihat soalnya. Pada zaman ilmuwan Muslim Jabir bin Hayyan, unsur nitrogen telah dimanfaatkan dalam bentuk senyawa asam nitrat, bla bla bla, bla bla bla. Oke, kita langsung ke soal aja ya. Jadi ini ada dua buah reaksi nih. Jadi reaksi yang pertama, itu konstanta kesetimbangannya disimbolkan dengan Ka. Untuk reaksi yang kedua, itu konstanta kesetimbangannya disimbolkan dengan Kb. Jadi pada dasarnya keduanya ini sama, reaksinya, hanya perbedaan koefisiennya aja. Nanti kebetulan di bagian soal yang di bawah, itu nanti akan ditanya hubungan antara Ka dan Kb itu. Nah sekarang coba kita lihat apa yang diketahui di soal. Diketahui dalam keadaan setimbang pada reaksi A terdapat 0,9 mol N2, 0,4 mol H2, dan 8 kali 10 pangkat 5 mol NH3 dalam 10 liter larutan. Nilai Kb adalah segitu pada suhu 375 derajat Celcius. Ingat ya, Kb-nya diketahui segitu. Pernyataan berikut yang benar tentang persamaan reaksi A. Gitu teman-teman. Nah, pertama kita cari tahu dulu hubungan Ka dengan Kb. Kebetulan di pilihan jawaban itu menghubungkan Ka dan Kb. Ya, jelas di sini ya. Jadi kan reaksi B itu N2-nya sepertiga, coba kalian lihat. H2-nya kan 1 nih. Dan NH3-nya 2/3. Sedangkan di pilihan jawaban, dia menghubungkan Ka sama dengan Kb. Berarti gimana cara? Kb itu harus berubah menjadi Ka. Karena lihat aja koefisien H2. Di sini kan koefisiennya 1. Di atas koefisiennya 3/2. Maka kesimpulannya adalah reaksi B itu harus kita kali 3/2. Bener nggak? Karena kalau udah kita kali 3/2, jadi kita tulis dulu deh. Jadi ini kan 1/3 N2, itu kita tambah dengan H2. Nah ini setimbang menjadi 2/3, di sini NH3. Nah ini semuanya kita kali dengan 3/2. Maka bagian koefisien ini, itu kan akan menjadi 1/2. Bener ya? 1/2. Koefisien ini akan menjadi 3/2. Sedangkan koefisien ini itu akan menjadi 1. Kan gitu. Jadi kalau kita tulis ulang, maka hasilnya gini. 1/2 N2 ditambah 3/2 H2 itu setimbang menjadi NH3. Nah, dan reaksi ini adalah reaksi yang A. Bener nggak? Kan sesuai nih. Maka kesimpulannya, Ka itu sama dengan, kan biasanya kalau kesetimbangan kimia, kita kali dengan sesuatu angka, maka tetapan kesetimbangan itu kita pangkatkan. Kan begitu? Maka Ka ini adalah Kb, itu kita pangkatkan 3/2. Gitu, teman-teman. Bisa ya, kira-kira? Oke, ini bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua, kita harus cari tahu nilai Ka-nya berapa yang sebenarnya. Jadi konstanta kesetimbangan yang sebenarnya. Kita tinggal masukin aja nilai Kb-nya. Berarti Ka sama dengan, Kb-nya kan udah diketahui tuh di soal. Yaitu 1 kita kali dengan 10 pangkat min 6, itu kita pangkatkan 3/2. Nah ini setelah saya cari, itu dapatnya 1 dikali 10 pangkat min 9. Jadi gitu. Nah, jadi kan pilihan jawabannya itu ada dua buah. Kalau enggak yang B, karena kan ini sama nih, 3/2. Berarti yang D, 3/2. Nah, sekarang kita mau tahu, kira-kira konsentrasi antara produk dan reaktannya, itu mana yang lebih besar? Itu kan kita menggunakan konsep Ki-C, Kc gitu ya. Atau Ki-A, Ka gitu loh, teman-teman. Seperti meramal kesetimbangan. Nah, berarti untuk yang selanjutnya gini, kita buat aja sendiri definisinya. Artinya ketika Ki-A itu lebih besar dari Ka, maka kan reaksi akan ke kiri. Nah, gitu. Reaksi ke kiri. Kenapa bisa ke kiri? Nah, alasannya kenapa coba? Karena konsentrasi di produk itu lebih banyak dibandingkan di reaktan. Sehingga untuk membentuk kesetimbangan yang baru, maka arah kesetimbangan itu ke kiri. Nah, makanya reaksinya ke kiri gitu ya. Tapi kalau misalkan Ki-A sama dengan Ka, berarti kan reaksi setimbang. Nah, namun ketika Ki-A itu lebih kecil dari Ka, berarti reaksi ke kanan. Nah, kenapa bisa ke kanan? Karena konsentrasi di reaktan itu lebih banyak daripada di produk. Sehingga kesetimbangan akan bergeser ke produknya gitu loh. Nah, ya udah sekarang kita harus menebak kira-kira bentuk mana yang sesuai gitu loh. Nah, jadi kita cari Ki-A-nya dulu.
Karena Ka-nya sudah ada. Gimana cara kita mencari Ki-A? Kita pakai persamaan reaksi yang A tadi, yang bagian ini. Berarti kita buat dulu rumusnya. Ki-A sama dengan konsentrasi NH3 ya, itu kan pangkat 1, jadi nggak perlu ditulis lagi ya. Kita bagi dengan N2, itu kita pangkatkan setengah, kita kali dengan H2, itu kita pangkatkan 3/2. Kita tinggal masukin aja angkanya, berarti di sini jadinya berapa nih? Jangan lupa ya dibagi dengan volumenya. Berarti kan dibagi 10 tuh. Maka untuk yang NH3 itu 8 dikali 10 pangkat min 5. Itu kita bagi dengan 10 per. Terus yang bagian N2 0,9 itu kita bagi dengan 10 pangkat 1/2 ya. Terus yang H2-nya diketahui di soal berapa tuh? 0,4. 0,4 kita bagi 10, kita pangkat dengan 3/2. Oke, ini saya udah cari ya, hasil akhirnya dapatnya itu 3,33 dikali 10 pangkat min 3. Nah gitu. Berarti apa kesimpulannya? Maka kesimpulannya adalah QA itu lebih besar dari KA. Ya, QA lebih besar dari KA, maka kesetimbangan ke kiri karena konsentrasi produk lebih besar dari konsentrasi reaktan. Maka jawabannya B atau D? Oke, berarti jawabannya adalah B. Dengan konsentrasi produk lebih banyak daripada reaktan. Nah, jadi begitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Ibnu Hajar dalam kitab Tanbih Al-Akbar mengatakan Rasulullah pernah menyuruh para sahabat mengenakan pakaian berwarna hijau atau putih. Pada hari raya kami disuruh memakai pakaian berwarna hijau karena warna hijau lebih utama tuh katanya. Adapun warna hijau adalah afdol daripada warna lainnya sesudah putih. Jadi katanya gini, namun kemudian pada abad, nih salah nih ya, pada abad ke-18 pigmen hijau sintesis tembaga 2 hidrogen arsenid. Nah ini dia, jadi ini pigmen hijaunya, saya coret dulu ya. Nah ini pigmen hijau, digunakan sebagai pewarna tekstil, cat dinding hingga makanan. Pigmen hijau sintesis menghasilkan warna hijau terang yang sangat menarik dibandingkan warna hijau alami. Tapi sayangnya pada kondisi lembab, pigmen hijau itu secara berlahan diubah oleh kapang jamur menjadi suatu gas yang sangat beracun, yaitu ini. Ini gas beracun, ya. Sedangkan ini pigmennya, jadi jangan salah ya. Ini saya tandain dulu. Ini yang pigmen hijaunya, oke. Nah, bla 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 bla. Terus katanya gini, keracunan arsenik dapat terjadi jika mencapai level 0,5 mg per meter pangkat 3. Berarti kan ini mirip-mirip Rho, seperti gitulah kira-kira. Miligram per meter pangkat 3. Seandainya suatu ruangan berukuran segini, dari kasih tahu ya ukurannya, dicat menggunakan pigmen hijau gitu. Berapa gramkah pigmen hijau yang digunakan untuk mencapai level toksisitas arsenik? Nah, jadi yang ditanya pigmen hijaunya. Ya, nanti kalian jangan salah nih. Nanti kalian jangan malah mencari massa dari arsennya. Dan jangan pula mencari massa dari yang ini, yang gas beracun ini. Ini kan katanya gas yang beracun gitu, tapi pigmen hijaunya yang kita cari. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu berapa massa arsen yang menyebabkan batasan toksisitas tadi. Berarti gimana? Ya udah, kita cari volume ruangannya dulu mungkin pertama ya, paling tepat. Berarti volume ruangan itu sama dengan, kita kali aja nih, 12,5 meter kita kali 7,5 meter kita kali 3,0 meter ya. Berarti ini saya sudah cari, jadi dapatnya itu 281,25 meter pangkat 3 gitu. Nah, sekarang kita cari massa si arsennya. Berarti massa si arsen adalah kerapatannya ini. Jadi kan dalam bentuk kerapatan nih sebenarnya. Berarti 0,5 mg per meter pangkat 3. Ini kita kali dengan volume tadi. 281,25 meter pangkat 3. Nah gitu. Setelah saya cari, ini udah saya kali. Nah di sini berarti 140,625 mg. Atau kalau kita ubah ke gram, jadinya 0,140625 gram. Nah segini. Nanti kalian jangan langsung pilih jawaban A, karena ini masih massa si arsen. Si soal itu nanya massa pigmen hijaunya. Nah, kita gunakan rumus yang satu lagi untuk mencari massa atom di dalam senyawa. Kalian masih ingat rumus itu kira-kira? Nah, jadi kan kalau massa arsen, kita bisa cari di dalam senyawa pigmen hijau ini. Berarti kan rumusnya AR si arsen, itu kita kali dengan jumlah arsennya.
Terus kita kali dengan massa senyawa, berarti kan senyawanya di sini CuHAsO3 kan gitu. Berarti kita bagi dengan di sini Mr totalnya juga, berarti CuHAsO3. Nah, gitu. Oke, kita langsung masukin aja angkanya untuk mencari berapa nilai si massa CuHAsO3. Karena kan ditanya adalah massa si CuHAsO3. Maka di sini jadinya 0,140625 sama dengan arsen sudah ada ya masanya arsen sudah ada MR-nya 75 di situ. Kita kali jumlah arsennya 1, kita kali dengan massa si CuHAsO3 gitu ya. Terus kita bagi dengan MR-nya. Nah, di sini MR-nya itu adalah 187,5. Nah, saya udah cari. Berarti massa si CuHAsO3-nya itu adalah 0,3515 gram. Oke, maka jawabannya sudah memanggil-manggilkan tangan, berarti C ya gitu. Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai di sini doang kalian kerjainnya. Ya, kita lanjut soal nomor 13. Listrik dialirkan ke dalam larutan XClO3 2 kali dan dihasilkan massa katode bertambah gitu. Artinya massa katodenya bertambah ya, ini kalimatnya aja. Sebanyak 5,2 gram, berarti kan si X itu mengendap di katoda. Larutan hasil elektrolisis tepat dinetralkan oleh 100 ml larutan KOH 2 molar. Jika neutron logam X adalah 28, maka golongan logam X sama dengan jumlah rukun wudhu, rukun nikah, rukun sholat, rukun Islam. Wow, ini betul-betul integrasi nih teman-teman. Kita bahas yang bagian mana dulu nih? Kita cari dulu deh golongannya golongan berapa ya. Nah, langkah pertama kalian harus melakukan ionisasi dulu dari si larutan elektrolit tadi. Berarti kita ionisasi dulu ya. Maka XClO3 2 kali, itu kalau kita ionisasi, berarti jadinya berapa nih? X2 plus ditambah dengan 2ClO3 min gitu. Nah, ingat, pada elektrolisis itu katoda elektroda negatif. Jangan kebalik-balik. Jadi katoda itu negatif untuk anoda positif. Nah, sekarang X2 itu mengalami reduksi sesuai dengan statement soal tadi. Masanya bertambah, ya kan? Maka X2 plus dia mengendap berarti membutuhkan 2 elektron menjadi X. Untuk anoda, ini kan anion sisa asam oksi. Dia tidak teroksidasi. Lebih mudah teroksidasi air ketimbang dia. Maka jadinya apa di sini? 2H2O itu menjadi 4H+ ditambah 4 elektron tambah O2. Jadi kan bagian yang H+ ini nanti dinetralkan oleh KOH gitu loh. Nah, untuk yang 5,2 gram itu adalah bagian si X-nya ini. Jadi X ini diketahui 5,2 gram. Nah, bagian yang H+ ini dinetralkan. Jadi dinetralkan dengan apa? 100 mili KOH. Dengan konsentrasi 2 molar. Jadi kebayang ya caranya gimana? Ini boleh kalian samain dulu. Elektronnya nanti kalian coret gitu. Biar nggak bingung ya. Jadi kita samain dulu elektronnya. Berarti yang bagian ini kita kali 2, di bawah kita kali 1. Nah, maka reaksi dari elektrolisisnya untuk reaksi totalnya bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, reaksi total. Maka kita dapat begini. 2X2 plus ditambah dengan 2H2O, elektronnya sudah hilang ya, menjadi 2X ditambah 4H+ ditambah O2 gitu. Bisa ya semua? Nah, sekarang kita ngapain lagi? Kita cari dulu mol OH- dari KOH. Karena mol OH- dari KOH itu mewakili mol H+. Jangan kalian kali 4. Karena kan ini hanya meletakkan di dalam satu reaksi. Oke, kita cari dulu mol si OH- pada KOH. Berarti kan KOH ya, itu kalau terurai menjadi K+ ditambah OH-, maka di sini kita cari dulu molnya. Ini saya tandain aja begini ya, biar nggak bingung. Maka mol si KOH itu adalah, kali aja tuh, molaritas kita kali volume. Molaritasnya 2, volumenya ubah ke liter aja deh. Berarti 0,1 jadinya 0,2 mol ya. Maka mol OH-nya pasti sama. Jadi mol OH-nya pasti sama kan, koefisien OH- dan KOH itu sama. Maka di sini juga sama, jadi 0,2 mol. Nah, ini kita letakkan langsung ke H+, jangan dikali 4. Kan ini tidak dalam perbandingan satu reaksi.
Kecuali kalau misalkan OH-nya di bagian H2O. Kita mau cari H plusnya, berarti baru dibandingkan koefisien. Ini kan kita hanya memindahkan aja. Jadi koefisiennya nggak ngaruh. Jangan kali-kali 4 ya. Oke, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari mol CX. Karena mol H plusnya udah ketahuan nih. Ini sama dengan mol H plus. Nah, berarti selanjutnya kita cari mol CX. Yaitu 2/4. Kan koefisien CX itu 2. Untuk H plusnya 4. Kita kali 0,2. Berarti jadinya berapa nih? 0,1 mol. Oke, kita sudah dapat mol X. Tadi kan ada masanya nih, 5,2. Kita bisa cari MR. Sorry, kita bisa cari AR. Maka gimana nih? AR dari X sama dengan massa itu kita bagi dengan mol ya. Berarti masanya kan 5,2. Untuk molnya tadi 0,1. Maka AR-nya adalah 52. Oke, kita sudah dapat AR-nya. Terus ngapain dengan AR? Dengan AR kita bisa mencari nomor atom karena neutron di soal udah diketahui 28. Jadi panjang ceritanya nih. Oke, kita lari kemari ya. Sekarang kita akan mencari nomor atomnya. Berarti nomor atom CX adalah kurang aja tuh. 52 kita kurang dengan 28. Berarti berapa tuh hasilnya? 24. Ini pasti krom, ya, kromium. Nah, sekarang kita buat konfigurasi elektronnya. Supaya kita bisa tahu golongan keberapa dia. Pasti golongan B ya. X dengan nomor atom 24 berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berarti di sini kan 4s1, 3d5 ya. Kan ada eksitasi nih untuk mencapai kestabilan setengah penuh orbital D. Tapi nggak ngaruh juga waktu cari golongan ya. Tetap aja ini kan di jumlah atasnya. Oke, berarti ini golongannya berapa nih? Golongannya udah pasti kita jumlah aja bagian atasnya. Berarti golongan 6B. Untuk periodenya ambil yang paling besar, kulit utamanya, maka periodenya 4 gitu. Nah, berarti dia golongan 6B. Nah, tugas kita adalah mencari rukun yang cocok dengan golongan tadi. Jadi golongan 6, maka rukun yang 6 gitu loh. Nah, jadi saya nih nyari di internet juga biar nggak sesat gitu loh. Oke, saya udah cari di internet, ya kan? Jadi rangkumannya kira-kira seperti ini yang di bawah ini. Agak kecil ya, tapi insya Allah nampak ya. Jadi untuk rukun nikah itu ada 5. Jadi kan apa-apa aja adanya calon pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali nikah, 2 orang saksi, terus ijab dan qabul. Kan sepaket ya ijab dan qabul. Jadi kan ada 5. Kalau rukun wudhu itu ada 6. Jadi sebenarnya jawabannya itu rukun wudhu. Jadi rukun wudhu itu niat ketika membasuh wajah, terus membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku tangan, mengusap sebagian rambut kepala, habis itu membasuh kedua belah kaki sampai dengan mata kaki, yang terakhir tertib. Kan begitu. Kalau rukun sholat ada 13, itu bisa kalian baca aja nih. Untuk rukun Islam ya pasti ada 5, nggak mungkin. Nggak tahu ya rukun Islam ada berapa. Ya, oleh sebab itu, saya memilih rukun wudhu. Gitu ya. Benar ya, kira-kira seperti itu. Oke, maka jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 14. Penggunaan kayu siwa Salvadora persica telah dikenal sejak berabad-abad lalu untuk memelihara kebersihan mulut dan gigi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya bla 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 sekian dan seterusnya. Ya oke. Kita langsung ke bagian soalnya. Di sini katanya gini, lapisan enamel gigi, ini yang bagian ini ya, mengandung mineral hidroksiapatit dengan rumus ini. Hasil kali kelarutan atau KSP hidroksiapatit dan fluoroapatit berturut-turut adalah ini dan ini gitu. Jadi fluoroapatit ini terbentuk ketika kita tuh habis sikat gigi. Ya, sikat gigi menggunakan pasta gigi pastinya yang mengandung fluoride gitu. Nah, jadi gimana cara dia melindunginya? Itu dengan mengubah OH ini menjadi fluoride F ya gitu. Nah, di sini kan kalau kita lihat nilai KSP-nya itu makin kecil ya untuk fluoroapatit. Ini pasti solubility-nya sama rumusnya. Karena kan dia cuma ganti posisi OH-nya menjadi F. Berarti solubility-nya pasti sama rumusnya, sehingga KSP ini kita anggap aja sama seperti solubility. Nah, di sini kan nilai KSP-nya sangat kecil. Berarti kesimpulannya, kita dengan sikat gigi itu membuat semakin kurang reaktif atau semakin kurang larut gigi kita itu yang sudah terlapisi dengan fluoride ya di bagian enamelnya tadi. Oke, kita akan jawab pertanyaan ini. Apa yang harus kita lakukan pertama? Oh, itu ada pernyataan. Kita disuruh tebak benar salahnya gitu. Oke, kita baca yang pertama ya. Kelarutan enamel gigi menurun menjadi 6 kali 10 min 8 karena fosfat dan hidroksida bereaksi dengan ion fluoride.
Gitu, teman-teman. Ya, kita cari dulu solubility untuk si hidroksiapatitnya. Nanti kan mewakili aja di bagian yang fluoroapatit gitu, teman-teman. Kita buat dulu reaksi ionisasinya. Berarti kan di sini Ca5, PO4, 3 kali OH. Ini kan kalau terurai, ya ini kan berarti membentuk kesetimbangan ya. Karena kan dia punya KSP tadi. Berarti di sini 5Ca2+ itu ditambah dengan 3PO4 ya. PO4 3-, terus kita tambah dengan OH- gitu. Nah, seperti biasa, cara kita mencari solubility, berarti kalau ini S, ini kan 5S ya gitu, berarti di sini 3S, ini berarti S. Maka rumus KSP-nya, ya hasil kali mereka ini aja. Maka 5S pangkat 5, itu kita kali dengan 3S pangkat 3, dikali dengan S. Maka ini jadinya nanti besar nih ya, 84375 itu S pangkat 9, teman-teman. Maka kalau mau cari S-nya, tinggal kita balik aja. Berarti S sama dengan akar. Di sini kan KSP, itu kita bagi dengan yang angka tadi, 84375. Ini kita akarnya sampai 9 kali gitu. Nah, kita masukin aja ya. Ini rumusnya pasti sama, teman-teman. Jadi nggak perlu kita ionisasi lagi fluoroapatitnya, karena tinggal diganti F aja. Dan rumus KSP-nya sama aja gitu. Oke, kita tinggal cari aja. Berarti yang pertama S untuk hidroksiapatit. Hidroksiapatit, nanti kalian tinggal masukin aja ke sini ya KSP-nya. Atau saya masukin aja deh, biar nggak ini ya. Ini 9-nya hilang nih. Ini 9-nya di sini ya. Nah, ini berarti tinggal kita masukin aja angkanya. Maka di sini 9. KSP-nya itu diketahui, yaitu 6,8 kali 10 min 37 ya. Terus kita bagi dengan tadi 84375. Nah, ini udah saya cari. Itu dapatnya 2,71 dikali 10 pangkat min 5, teman-teman semuanya. Nah, terus satu lagi kita cari S untuk si fluoroapatit. Berarti S sama dengan, ini tinggal kalian masukin aja ya, biar menghemat nih. Sudah saya cari, itu dapatnya 6,1 dikali 10 min 8, teman-teman. Nah, begitu. Ya, nanti KSP untuk fluoroapatit itu ambil yang bagian ini, 10 pangkat min 60. Maka kesimpulannya apa? Habis sikat gigi, itu kelarutan si enamel giginya semakin berkurang. Ya kan? Kan semakin kecil nih S-nya, solubility-nya. Maka pernyataan yang A akan benar. Kelarutan enamel gigi menurun menjadi 6 kali 10 pangkat, sorry tidak terlihat ya, 6 kali 10 pangkat min 8 mol per liter karena fosfat dan hidroksida bereaksi dengan ion fluoride. Betul ya? Oke, ini sudah benar. Terus yang nomor 1 benar berarti kan 3 benar. Karena di sini kan kalau kita lihat 1 benar, 3 benar gitu. Coba kita cek yang 3. Ion F tidak bereaksi dengan ion H3O+ dari fermentasi makanan yang menyebabkan kerusakan gigi. Ya kan betul tadi. Sebenarnya bukan tidak bereaksi, tapi bereaksi dengan sangat lambat banget, bahkan sukar gitu loh. Nah, jadi bukannya benar-benar tidak bereaksi ya. Jadi benar ini F- tidak bereaksi atau sukar dengan ion H3O+ ini kan berarti asam ya. H+ dari fermentasi makanan. Maka 3 betul, 1 betul. Kita cek yang lain. Nomor 2 coba kita cek. Ion OH- digantikan dengan ion F-, suatu basa konjugat yang lebih kuat hingga mampu melindungi kerusakan enamel. Berarti di sini dia memberi informasi bahwa F- itu basa konjugat yang lebih kuat dibandingkan OH-. Nah, ini saya ambil tabel untuk kekuatan asam basa serta untuk konjugatnya dari buku McMurray. Ini bisa kita lihat di tabel ini. Kalau OH- itu justru lebih kuat dibandingkan F- gitu loh, teman-teman nih. OH- itu basa konjugat yang lebih kuat dibandingkan F-. Nah, dari tabel ini ya. Berarti secara otomatis jawaban nomor 2 itu pasti salah. Dia kebalik. Dia F- yang dia bilang lebih kuat gitu. Padahal F- itu lebih lemah basa konjugatnya dibandingkan dengan OH-. Oke, terus yang bagian 4, kelarutan fluoroapatit sangat kecil dalam air, yaitu 2,7 kali 10 pangkat min 5. Sehingga lapisan gigi menjadi lebih kuat. Ini salah, karena 2,7 kali 10 pangkat min 5 ini bukan fluoroapatit, tapi hidroksiapatit. Ini udah kita cari tadi di sebelah sini. Makanya nomor 4 juga salah. Maka kemungkinan besar jawabannya itu 1 dan 3. Berarti B ya. Oke, gimana? Bisa ya teman-teman? Kita lanjut soal nomor 15. Seorang muslim dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang baik sebagaimana dalam
Al-Quran Surah Al-Imran ayat 38 tuh yang di bawah. Kecerdasan seorang anak dapat diperoleh sejak dalam kandungan, yaitu dengan asupan gizi yang cukup. Salah satu senyawa yang berperan penting dalam kecerdasan otak adalah DHA katanya. Itu senyawanya udah ada di bawah. Berikut adalah pernyataan tentang wacana di atas. Pernyataan yang benar dia minta. Oke, nomor 1 coba kita lihat. Ayat Al-Quran tersebut merupakan doa Nabi Zakaria ketika meminta keturunan. Nah, itu benar. Saya sudah cari di internet untuk arti dari ayat ini adalah di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa," gitu. Nah, arti dari ayat ini ya udah saya cari. Maka jawaban yang nomor 1 ini pasti benar gitu. Karena memang pada ayat ini Nabi Zakaria meminta keturunan melalui doanya. Terus nomor 2, DHA dapat bereaksi dengan hidrogen peroksida membentuk gugus epoksida. Nah, jadi kan ingat aja nih catatannya untuk pembentukan epoksi ya. Nah, itu reaksi alkena gitu. Jadi alkena misalkan seperti ini alkenanya, ini alkil-alkil ya. Biasanya untuk membentuk epoksida itu kita bisa menggunakan MCPBA gitu. Reaksinya MCPBA, metakloroperbenzoic acid, atau boleh RCOOOH. Nah, gitu. Ini kan perkarboksilat. Jadi pokoknya pengoksidasi yang per seperti ini. Jadi boleh pakai MCPBA. Nah, jadi begini nanti epoksidanya. Nah, jadi jarang sekali, atau saya belum pernah lihat sih menggunakan peroksida menjadi seperti ini gitu. Biasanya peroksida ini dengan alkena itu bisa membentuk reaksi anti-Markovnikov, tapi nanti ada reagen BH3OH-nya gitu. Jadi kan DHA ini banyak ikatan rangkap alkena, jadi dia mau ngarahin ke epoksi, tapi tidak menggunakan peroksida, tapi seharusnya MCPBA atau RCOOH gitu ya teman-teman ya. Nanti coba kalian buka lagi di buku Fessenden untuk reaksi alkena. Berarti yang nomor 2 ini salah. Nomor 3, ayat Al-Quran tersebut merupakan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya salah ya. Ketika Hajar mengandung Nabi Ismail ini juga salah semua nih. Seharusnya Nabi Zakaria, bukan Hajar tapi Maryam ya kan. Nah jadi Maryam, jadi ini bukan Ibrahim, seharusnya Zakaria. Dan nama anaknya itu seingat saya ya, yang tadi saya baca itu Yahya gitu loh. Nah, ini udah pasti salah yang bagian nomor 3. Nomor 4 coba kita lihat. DHA dapat membentuk senyawa dimernya melalui ikatan hidrogen. Ini benar. Biasanya kalau gugus karboksilat itu bisa melakukan dimerisasi dengan molekul karboksilat lainnya. Jadi hanya ada dua molekul gitu. Coba saya gambarkan ya. Nah, jadi kalau misalkan ada karboksilat nih, R, C, O, OH gitu. Nah, ini bisa berdimerisasi. Gimana dia berdimerisasi? Jadi ada karboksilat yang lain gitu. Ini C, ini O, di sini R misalkan. Jadi mengalami dimerisasi melalui ikatan hidrogen. Nah, ini O dengan H, ini juga O dengan H, seperti itu. Ini namanya proses dimerisasi. Nah, bisa ya semuanya insya Allah. Maka yang nomor 4 itu benar. Nomor 5, DHA dapat mengalami adisi elektrofili dengan senyawa halida menghasilkan produk sesuai aturan Markovnikov. Ya, kalau nggak ada peroksida berarti Markovnikov, tapi kalau ada peroksida berarti anti-Markov. Ya, memang adisi alkena itu termasuk adisi elektrofili. Jadi elektrofilinya dulu yang masuk gitu. Jadi gini ya, kita cerita sedikit. Kita pakai tinta warna hijau deh biar rame ya. Jadi kalau misalkan ada alkena nih, di sini misalkan kita ambil contohnya gini aja deh, yang real aja. CH3 CH itu rangkap 2 CH2. Ini misalkan kita reaksikan dengan HCl gitu. Kalau aturan Markovnikov itu kan berarti H masuk ke C yang banyak H pada rangkap. Sedangkan Cl-nya masuk ke C yang sedikit H pada rangkap. Nah, rangkapnya kan di tengah ini ya. Maka yang masuk elektrofili dulu. Berarti elektrofilinya kan H+. Karena ketika H+-nya masuk itu kan terbentuk karbokation nanti di tengah ini. Nah, jadi H+ itu elektrofili. Untuk yang ikatan rangkap ini kan nukleofili. Biasanya alkena itu kan termasuk nukleofili juga. Nah, jadi seperti ini masuk. Jadinya nanti saya buat dulu ini CH3, ini CH plusnya kan jadi ke tengah nih. Nah, gini. Ini jadi CH3. Nah, itu baru nanti yang Cl-nya masuk kemari gitu ya. Nah, nanti di sini Cl-nya yang nyerang ke sana, ke sini. Nah, inilah yang dinamakan reaksi adisi elektrofili. Tidak ada problem ya, teman-teman. Nanti kan jadinya di sini CH3, CH, terus Cl, di sini CH3. Ini sorry nggak muat. Oke, berarti jawaban nomor 5 itu benar. Yaudah, berarti yang benar itu 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5 berarti jawabannya B. Betul ya?
Nah, sedikit kita tambahkan tentang reaksi menggunakan hidrogen peroksida tadi. Itu kan sebenarnya reaksi untuk anti Markovnikov. Saya gabung aja ke yang bagian ini ya, yang HCl ini. Jadi kalau misalkan, ini misal nih HCl, terus ada tambahan peroksidanya di bawah. Nah, ini nanti reaksinya anti Markov gitu. Jadi H-nya itu tidak masuk ke C yang banyak H, tapi terbalik. H masuk ke C yang sedikit H gitu. Jadi H-nya masuk ke tengah, untuk Cl masuk ke CH2. Nah, ini ada mekanismenya kenapa bisa mengarah seperti itu. Jadi nanti produknya bakal begini, CH3, CH2, di sini berarti CH2Cl. Nah, jadi anti, terbalik dari teori Markovnikov tadi. Nah, terus ada lagi reaksi lain yang memang menggunakan peroksida untuk alkena, reaksi hidrasi gitu. Coba kita satu contoh ya, biar ini nambah wawasan. Misalkan kita ada senyawa yang sama aja deh, propena ya. Jadi gini senyawanya. Nah, terus kita reaksikan yang pertama dengan H2OH+. Ini kan hidrasi biasa ya, mengikuti aturan Markovnikov juga. Nah, nanti kan di sini bagian H-nya itu masuk ke CH2 mengikuti aturan Markovnikov, dan OH dari H2O ini akan masuk ke CH gitu ya. Nanti kan produknya CH3, CH, OH-nya di tengah, terus di sini akan jadi CH3. Kan begitu untuk yang Markovnikov. Tapi nanti kalau udah menggunakan peroksida, itu anti Markov, reaksinya begini. BH3OH-, terus di sini H2O2 peroksida tadi, biasanya dalam pelarut THF ya, tetrahidrofuran. Nah, ini akan terbalik dengan produk yang di atas tadi. Nah, nanti produknya seperti ini. OH-nya itu nggak di tengah, tapi bakal di ujung. Nah, begini. Nah, ya. Jadi akan di ujung. Anti Markovnikov gitu. Oke, ini nanti untuk pendalaman materi bisa kalian buka buku Fessenden atau buku kimia organik lain. Dan ini masih banyak lagi loh reaksinya yang menggunakan H2O2 untuk masalah adisi alkena sendiri. Pokoknya kalian lihat aja di rangkuman reaksi-reaksi alkena ya. Oke, begitu. Oke, kita bahas soal nomor 16. Berdasarkan riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit itu obatnya. Maka janganlah berobat dengan perkara yang haram, katanya. Ya, kita singkat terus ya sampai ke bawah. Katanya gini, cairan infus terjaga kehalangannya karena menggunakan pelarut air murni non-alkohol. Jadi dalam 100 ml laktat nih seharusnya ya, terlarut ion-ion sebagai berikut. Nih ion-ionnya udah ada di sini ya, konsentrasinya juga sudah ada masing-masing ion ini. Terus katanya di bawah gini, untuk membuat 100 ml larutan Rieger laktat itu dibutuhkan, ini natrium laktat diketahui 309,5 mg, KCl sekian, CaCl2 sekian, NaCl nggak diketahui. Si soal nanya, NaCl-nya itu berapa masanya? Terus tekanan osmosis larutan Rieger laktat ini adalah gitu loh. Jadi berturut-turut, maksudnya massa NaCl-nya berapa, tekanan osmosisnya berapa. Berarti coba kita urai dulu di bagian ion-ionnya. Jadi ionnya kan ada Na+ nih. Nah, coba kita lihat Na+ ini yang massanya 300 mg itu sumbernya dari mana aja? Ini penyusunnya berarti dari NaCl ya kan? Dan satu lagi, Na laktat gitu loh. Berarti NaC3H5O3. Nah, begitu. Berarti Na+ ini adalah penjumlahan dari dua Na ini. Nah, kita urai dulu biar kalian mudah menganalisisnya. Terus K+. K+ diketahui masanya 15,7 mg. Nah, ini dari mana datangnya? Sepertinya K+ cuma satu-satunya, yaitu KCl. Nah, ini nanti bisa jadi panduan kita. Ini dari KCl gitu. Nah, terus kita lanjut lagi Ca2+. Nah, Ca2+ itu diketahui masanya 5,45 mg. Nah, ini sumbernya dari mana? Ternyata sumbernya dari CaCl2 2H2O gitu. CaCl2 2H2O. Terus ya, saya lanjut ya, saya urai dulu biar enak. Terus apalagi? Cl-. Nah, Cl- ini banyak banget. Masanya di situ kan 388 mg. Nah, ini susunannya itu dari apa-apa aja. Cl- kan ada dari ini, dari KCl. Nah, gitu. Terus ada dari CaCl2. Nah, satu lagi Cl- itu ada dari NaCl ya. Terus yang terakhir itu si laktatnya.
si laktat itu dari mana datangnya? Ya udah pasti dari natrium laktat. Ini masanya 246 mg. Nah, ini berarti datangnya itu dari natrium laktat, yaitu NaC3H5O3. Oke, kita mulai dari Cl dulu deh ya. Saya tandain dulu di sini. Kita menghitung Cl dulu deh. Nah, Cl min, teman-teman. Oke, dari mana nih kita menghitung Cl min-nya? Kita mulai dari KCl dulu. KCl itu kan masanya diketahui nih di soal. Masa KCl itu 29,9 mg, betul ya? Sedangkan K+ itu kan masanya 15,7 mg. Maka kesimpulannya apa? Masa Cl dari KCl itu tinggal kurangi aja. Berarti 29,9 mg itu kita kurang dengan 15,7 mg. Maka di sini jadinya itu adalah 14,2 mg. Nah, ini baru Cl dari KCl. Oke ya. Nah, terus kita bisa cari Cl dari CaCl2. Karena kan di sini massa CaCl2-nya 20 mg. Nah, ya kan gitu. Berarti gimana caranya? Massa Cl dari CaCl2, ini nggak saya tulis lagi H2O-nya, pokoknya dari sini gitu. Itu gimana caranya? Kita bisa menggunakan ini, mencari massa unsur di dalam senyawa. Masih ingat rumusnya? Yang ArCCl kali jumlah Cl-nya, terus kita bagi dengan Mr senyawa ya. Senyawa, terus kita kali dengan massa senyawa. Nah, begitu. Ini tinggal kita masukin aja. ArCl itu kan 35,5. 35,5. Jumlah Cl-nya di CaCl2 itu ada 2. Massa senyawanya massa CaCl2 ini. Yang 2H2O. Berarti 20. Terus kita bagi dengan Mr. Mr-nya udah saya cari, yaitu 147. Sehingga ini dapatnya yaitu 9,65 mg. Oke, kita sudah dapat 2 buah. Massa Cl dari KCl, massa Cl dari CaCl2. Nah, sekarang kita tinggal mencari massa Cl dari NaCl. Ya kan? Berarti massa Cl dari NaCl. Gimana caranya? Tinggal kita kurang aja. Ini kan 388 ini Cl min total dari semuanya. Sedangkan Cl dari KCl, Cl dari CaCl udah kita dapat. Kan tinggal kita kurang aja. Berarti 388 kita kurang ini 14,2 tambah 9,65. Kan gitu. Udah saya cari nih. Dapatnya itu 364,15. Nah, ini nggak muat miligramnya. Gitu. Jadi 364,15. Oke, kita sudah dapat Cl dari NaCl. Berarti untuk mencari massa NaCl, kita butuh massa Na. Nah, gitu. Di mana kita bisa dapat massa Na-nya? Dari sini, yang laktat tadi gitu loh. Nah, sekarang kita cari massa si Na ya. Menghitung Na+. Nah, gitu. Gimana nih caranya? Kita mulai dari laktat. Karena natrium laktat masanya sudah ada di soal, yaitu 309,5. Sedangkan laktatnya aja 246. Kita kan bisa cari massa Na di sini, di natrium laktat. Betul ya? Berarti massa Na plus itu dari natrium laktat, ini minus tadi ya. Berarti dari si Na C3H5O3 tinggal kita kurang aja. Berarti 309,5 kita kurang dengan 246. Ya kan? Berarti dapatnya udah saya cari ini 63,5 gram. 5 gram. Nah, berarti massa si Na plus dari NaCl kan tinggal kita kurangi aja di atas ini. Na plus ini kan 300 mg ini total dari Na dengan NaCl, Na dari NaC3H5O3. Kan gitu. Berarti tinggal kita kurang aja. 300 itu kita kurang dengan ini 63,5. Maka dapatlah massa Na plus dari NaCl-nya yaitu 236,5 mg. Oke. Bisa ya sampai di sini? Saya tandain dulu deh. Ini yang Cl min-nya, ini yang si Na plus-nya. Oke, bisa ya? Jadi cara mencari massa NaCl-nya adalah kita jumlah aja nih Cl min dan Na plus yang udah kita cari tadi.
Berarti massa si NaCl kita jumlahin aja. 364,15 kita jumlahin dengan 236,5. Nah, sehingga dapatnya itu adalah 600,65 mg. Dan jawabannya cuma satu-satunya nih yang paling mendekati, yaitu D. Ya kan? Jadi kita sebenarnya nggak perlu cari lagi tekanan osmosisnya. Ini kan mendekati lah ya, karena nggak mungkin pas-pas dapatnya. Kan komanya nggak kita ambil semua tadi. Nah, oke. Jadi biar lebih sempurna, kita buktiin aja deh tekanan osmosisnya ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari tekanan osmosisnya. Ini udah selesai. Maka Pi sama dengan, itu kan berarti rumusnya agak sedikit kita modifikasi loh, teman-teman. Kenapa? Karena kan di sini beda-beda tuh ionnya, teman-teman. Jadi saya buat begini aja deh. Ini V-nya saya anggap sama semua. V-nya kan berapa tadi? 100 ml Rieger laktat nih. Berarti 0,1. Jadi saya buat gini aja deh. Ini si natrium laktat saya anggap sebagai bagian 1. KCl itu yang nomor 2 garamnya. CaCl2 ini garam yang nomor ketiga. Terus si NaCl itu adalah garam yang keempat. Berarti kan ada 4 buah jenis mol yang berbeda, ya kan? Nah, jadi coba kita ionisasi dulu ya. Berarti untuk si Na, C3H5O3, ini kan kalau diurai jadinya apa nih? Na plus tambah C3H5O3-. Berarti kan jumlah ionnya 2 ya. Terus untuk KCl, kalau kita ion jadinya K plus tambah Cl-. Berarti ionnya juga ada 2. CaCl2, berarti ini H2O, ini 3 pasti ionnya. Karena kan Ca2 plus ditambah dengan 2Cl-, ini tambah H2O. Berarti ada 3 ionnya. H2O ini nggak masuk ya, dia kan terlarut di dalam pelarutnya. Terus NaCl, ini juga ionnya pasti ada 2. Karena kan Na plus ditambah dengan Cl-. Jadi rumusnya kita modif ini ya. Saya potong dulu di sini. Maka di sini N1 kita kali dengan 2. Tambah N2 kita kali dengan 2. Tambah N3 kita kali dengan 3, tambah N4 kita kali dengan 2. Ini semuanya kita bagi dengan volume. Kan volumenya sama. Dikali RT. Jadi gitu. I-nya jangan kalian taruh di luar. Karena kan ada yang beda tadi. Untuk yang CaCl2 ini kan jumlah ionnya ada 3. Ini ya. Ini bagian ini 1. Bagian ini 1. Berarti jumlah ionnya itu ada 3. Makanya 3 di sini. Sampai di sini kira-kira paham dulu nggak nih? Ini saya bulatin dulu deh biar nggak bingung. Ini rumusnya. Insya Allah paham ya semua. Oke, ini udah saya cari ya. Jadi mol 1 nanti kalian cari aja. Massa si natrium laktat kan 309,5. Itu kalian bagi mR. Terus kalian kali aja 2 gitu. Ini udah saya cari ya biar menghemat. Jadi N1 dikali 2-nya ini udah dapat yaitu 5,52 ditambah N2 ini dikali 2 itu saya dapat 0,8. Terus N3 dikali 3 itu 0,4 dan saya cari. N4 nih dikali 2 dapatnya 20,53 gitu. Terus untuk R-nya adalah 0,082 ya. Dan suhu itu dalam Kelvin tadi suhunya berapa? 37 derajat Celcius. Berarti kalau dalam Kelvin 310 ya. Terus kita bagi dengan volumenya. Berapa volumenya? 0,1 ya. Kan 100 mili tadi. Maka Pi-nya itu saya dapat 6,92 atm. Nah, ini kan benar, mendekati. Ya, maka jawabannya sudah betul yaitu D, ya. Oke. Nah, sedikit kita review untuk sifat koligatif. Mungkin ada teman-teman yang lupa gitu ya. Jadi kalau sifat koligatif itu ada 4, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ini yang tadi kita pakai. Prinsipnya ini bisa kalian baca aja. Kalau penurunan tekanan uap berarti tekanan uap pelarut akan lebih tinggi dibandingkan tekanan uap larutan. Kan makin banyak zat terlarut berarti tekanan uap kan akan makin rendah. Dan ini sebanding dengan titik beku. Artinya titik beku pelarut lebih besar dibandingkan titik beku larutan. Ya. Kalau yang titik didih berarti semakin banyak zat terlarut, maka titik didih larutan itu akan makin besar daripada pelarutnya. Begitu juga dengan osmosis atau osmotik tadi, ya. Dan ini rumusnya, ini bisa kalian baca aja untuk Kb itu konstanta titik didih molal. Ini rumusnya delta Tb Kb kali M. M masih ingat ya? Molalitas kan? Molalitas itu apa? Gram per mR dikali 1000 per P ya. Nah, jadi seperti itu untuk yang kenaikan titik didih. Penurunan titik beku juga mirip-mirip nih, Kf kali M. Tapi yang penurunan tekanan uap itu berbeda ya. Jadi delta P, P0 kali ekster. Ekster nih fraksi mol terlarut.
Nah, yang paling penting yang agak riskan itu di bagian elektrolit. Nah, ini mau saya kasih tegas. Kalau yang penurunan titik beku, kenaikan titik didih, tekanan osmotik, itu I-nya langsung kali aja nih di luar. Ya, jadi MRTI gitu. Jadi kalau zat terlarutnya ada 2, nanti M-nya dibuat penjumlahan aja. M1 tambah M2. Nanti I-nya dicocokkan aja ke M-nya. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini juga sama, nanti M1, M2, M3 itu kalau zat terlarutnya ada lebih dari 1. Tapi kalau penurunan tekanan uap, I-nya itu kita letakkan di mol terlarutnya aja. Jangan kalian taruh di luar sini. Jadi jangan ekster kali I gitu. Jadi nanti seolah-olah yang terionisasi cuman terlarut di atas saja. Padahal kan fraksi mol itu terlarutnya ada juga di bawah untuk yang terionisasi. Nah, jadi I-nya itu kalian letakkan di yang terlarutnya. Ya, begitu. Terus cara mencari I ini faktor Van Hoff, ini rumusnya 1 ditambah N kurang 1 kali alfa, di mana N itu jumlah koefisien ion. Tadi kan di soal yang sebelumnya saya langsung ngambil jumlah ion sebagai I gitu, padahal kan jumlah ion itu rumusnya N. Masalahnya kan di soal tadi nggak diketahui persentase disosiasinya. Berarti kita anggap bahwa senyawa elektrolit itu terionisasi sempurna. Maka kalau dia terionisasi sempurna, berarti alfanya kan 100%. Oleh sebab itu, I akan sama dengan N. Oke ya? Sip. Baik, nomor 17 kita lanjut lagi. Minuman keras alkohol haram ya, itu M-nya hilang. Untuk dikonsumsi karena bersifat memabukkan sebagaimana dalam hadis berikut. Sekian. Katanya gini, metanol dapat disintesis dari reaksi substitusi senyawa metil klorida dengan basa kuat seperti NaOH. Reaksi yang terjadi mengikuti jalur reaksi substitusi nukleofili bimolekular, yaitu SN2, teman-teman. Seperti pada diagram berikut ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan puncak reaksinya 1, tidak melewati intermediate gitu. Jadi kalau misalkan melewati intermediate, maka puncak reaksi ini harus ada 2. Karena nanti misalkan gini. Nah, jadi kalau misalkan ini ada 2 seperti ini. Nah, jadi kan intermediate itu adanya di bagian tengah ini. Nah, ini intermediate. Nah, tapi kalau puncak ini kan tidak ada intermediate. Berarti yang bagian nomor 2 ini pasti salah. Reaksi SN2 berlangsung melalui intermediate karbokation dengan delta H sebesar min 100,5. Kalimat intermediate aja udah salah kalau kita cocokkan dari grafik ini. Terus kalau kita merujuk pada reaksi substitusi nukleofili, kalau substitusi nukleofili yang kedua, SN2, itu berlangsung secara pembentukan transisi ini. Jadi tidak pembentukan karbokation. Kalau yang pembentukan karbokation itu SN1. Ya, jadi jangan kebalik-balik. Oke, jadi yang bagian nomor 2 ini udah pasti salah. Ini langsung nomor 2 ya, nomor 1-nya nggak kita lihat lagi. Oke, kita lihat nomor 1. Reaksi SN2 berlangsung spontan dengan energi aktivasi sebesar min 102,6. Ini benar ya. Ini kan udah ada di sini dibuat energi aktivasinya. Jadi nomor 1 itu benar. 1 benar, 3 pasti benar. Nah ya. Maka jawabannya kalau nggak A pasti B. Tadi kan 2 kita salahin ya. Karena memang salah nomor 2. Maka jawabannya udah pasti B gitu ya jawabannya. Kan nomor 2 udah kita salahin. Coba kita buktiin yang nomor 3. Reaksi SN2 merupakan reaksi eksotermis karena energi potensial reaktan lebih besar dari produk. Ini benar. Ini kan lebih tinggi di sini dengan yang di sini. Ini kan sampai ke bawah ya. Ini sampai kemari. Jadi karena lebih tinggi berarti eksoterm. Dengan menurunkan energi aktivasi maka entalpi atau delta H pada reaksi SN2 semakin kecil. Entalpi kan nggak berubah ketika energi aktivasi turun. Energi aktivasi turun, itu reaksi akan menjadi lebih cepat dengan entalpi yang sama. Kan begitu logikanya. Jadi nggak mungkin turun ini. Energi awal dari reaktan dan produk ini kan nggak mungkin berubah kalau aktivasi turun. Tetap aja reaksi akan berlangsung HO tambah CH3Cl menjadi CH3OH tambah Cl-. Ini minus nih tinggal. Cuma ketika energi aktivasi turun, berarti ada mekanisme lain yang nantinya juga mengarah untuk pembentukan produk ini. Nah ya, jadi entalpi tidak mungkin berubah, maka jawabannya B sudah benar. Sedikit kita review tentang reaksi SN1 maupun SN2. Ini saya ambil rangkuman dari buku Kimia Organik karangan David Klein. Kalian bisa pakai buku yang lain juga bisa untuk kimia organik, bisa karangan Fessenden maupun McMurray atau apapun lah itu. Ya, untuk buku yang ini bisa juga kalian cari nanti di internet. Kalian cari aja di LibGen ya, karena bisa download banyak buku di situ. Oke, nah ini untuk reaksi SN1, ini rangkumannya udah ada, SN2 juga sudah ada. Jadi perbedaannya itu udah dirangkum nih. Mulai dari mekanisme. Jadi kan kalau SN1 itu dia 2 tahap, 2 step. Pertama pembentukan karbokation dulu. Jadi kan di sini nanti RX,
Ini halidanya lepas menjadi R+, ini karbokation, dan R+ inilah yang nanti diserang oleh nukleofili. Nah, makanya saat pembentukan karbokation, itu berarti nanti puncak energi aktivasinya bakal ada 2 gitu. Jadi puncak energi aktivasi saat pembentukan karbokation, berarti kan ini intermediate-nya gitu kan. Lalu nanti karbokation bereaksi dengan nukleofili membentuk suatu produk. Berarti nanti puncak energi aktivasi yang kedua. Nah, tapi kalau misalkan SN2 itu cuma satu energi aktivasi. Jadi nukleofili menyerang substrat, nanti gugus halida pada substrat ini akan lepas dan nukleofili menetap pada substrat ini gitu. Jadi hanya satu tahap. Nah, makanya hanya satu puncak tadi ya, yang soal sebelumnya. Terus masalah keadaan transisi, jadi untuk SN1 juga ada keadaan transisi, tapi keadaan transisinya itu adalah saat ingin X ini melepas, gitu loh. Jadi artinya alkil halida ini berarti X-nya itu akan mau lepas, membentuk karbokation. Berarti kan keadaan transisinya seperti itu. Tapi kalau misalkan SN2, keadaan transisinya adalah nukleofili yang menyerang substrat, dan disinilah letak keadaan transisinya. Artinya ketika nukleofili menempel, lalu X-nya melepas. Tapi kalau SN1 tadi, X-nya langsung lepas. Gitu. Terus untuk mokularitas, jadi kalau misalkan SN1 itu unimolekular, kalau misalkan SN2 itu bimolekular. Ini kan maknanya tentang apa yang bereaksi gitu kan. Kalau misalkan SN1 tadi substrat langsung melepas diri. Tapi kalau misalkan SN2 berarti substrat ini untuk melepas halidanya berarti butuh nukleofili yang menempel pada substrat. Kan begitu. Terus untuk masalah kinetik dan rate law, itu SN1 reaksi order 1, untuk SN2 itu berarti reaksi order 2. Ini kan udah jelas nih ya. Alkyl halide-nya berarti ini substratnya, dan nukleofili sebagai penyerangnya tadi. Terus di sini masalah kereaktifan untuk gugus pergi nih ya kira-kira. Iya, betul, gugus pergi leaving group. Berarti I itu lebih baik perginya dibandingkan BR. BR itu lebih mudah lepas dibandingkan CL. CL lebih mudah lepas dibandingkan fluor. Ya, sama aja nih dua-duanya. Terus untuk stabilitas atau kecepatan reaksi. Nah, jadi untuk kecepatan reaksi itu agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalkan SN1 itu yang tersier lebih cepat dibandingkan sekunder, sekunder lebih cepat dibandingkan yang primer gitu. Ini juga primer ya, dua-dua ini primer. Ini kan hanya satu-satunya senyawa CH3X gitu. Tapi terbalik kalau SN2, SN2 justru yang primer lebih cepat dari sekunder, sekunder lebih cepat dari tersier. Tersier yang ini ya, sorry, ini sekunder, ini yang primernya, begitu. Terus ini bisa dibaca aja di bawah masalah nukleofilinya, terus masalah solvennya. Nah, terus kalau misalkan reaksi SN1 itu pelarutnya harus yang polar protik ya. Kalau misalkan yang SN2 itu kita menggunakan yang aprotik. Nah, gitu. Kenapa harus aprotik? Karena kan pelarut aprotik itu dia menstabilisasi kationnya aja, tapi anion enggak gitu loh. Nah, jadi kan misalkan pelarut aprotik itu contohnya kayak aseton, itu DMSO, DMF. Itu menstabilisasi kationnya sehingga nukleofilinya bisa bergerak bebas dan menabrak substrat ini. Tapi kalau misalkan yang SN1 itu harus pelarut yang protik seperti air, etanol gitu, metanol. Karena dia menstabilkan kation anion, reaksinya tadi, maka nanti kan si substrat RX ini akan melepas dulu X-nya. Nah, setelah diaktifasi. Jadi begitu ya. Masalah stereokimia itu untuk SN1 tidak akan terjadi perubahan stereokimia. Tapi kalau misalkan SN2 itu akan terjadi inversi. Itu kita kenal dengan namanya inversi Walden ya. Terus masalah rearrangement untuk yang SN1 itu ada kemungkinan untuk terjadi penataan ulang. Karena kan ada karbokation tadi. Tapi kalau misalkan SN2 kan tidak ada pembentukan karbokation. Sehingga untuk masalah penataan ulang itu tidak mungkin terjadi di SN2. Oke, soal nomor 18. Bernafas adalah salah satu nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia yang normal akan membutuhkan oksigen sekitar 375 liter per hari gitu. Kita mendapatkan oksigen dengan bernafas melalui paru-paru, oksigen sampai di paru-paru, kemudian ke alveoli, lalu akan diikat oleh hemoglobin di dalam darah. Selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, katanya gini, tahapan proses penafasan itu ya berlangsung melalui serangkaian reaksi redoks yang kompleks. Jadi saat kita bernafas sampai oksigen yang masuk ke dalam tubuh, itu ada proses redoks yang sangat panjang. Katanya transport elektron melibatkan protein yang mengandung besi yang disebut sitokrom. Transport elektron mengubah besi dalam sitokrom dari bilangan +3 menjadi +2 dan seterusnya. Nah, jadi potensial redoks untuk besi yang mengikat sitokrom A, B, atau C itu diketahui potensial reduksinya. Ini sudah diketahui.
Terus katanya gini, urutan transfer elektron yang tepat agar elektron dapat ditransfer ke oksigen secara spontan. Berarti dia kan ceritanya di beberapa kompleks aja nih, nggak cerita di kompleks yang sebelumnya. Karena kan sitrokrom itu biasanya dia berada di kompleks ketiga dan keempat. Nah, kalau kita cuma melihat potensial di pilihan jawaban ini, sepertinya agak kurang dapat sense-nya gitu, teman-teman. Kita butuh tahu juga materi tentang transport elektron ini. Waduh, ada tulisan salah pula di sini. Ini sebenarnya nggak ada ya tulisan salah ini. Sebenarnya kan saya udah cari duluan nih. Jadi udah saya letakin di sini benar salahnya ini lupa kehapus. Jadi ini sebelumnya nggak ada ya. Cuman kebetulan nomor 4 ini salah. Nah, ini kenapa jawabannya ada E? Kan sebenarnya kan pilihan jawabannya A, B, C, D. Ini ada E. Saya udah cari dengan versi saya, itu nggak ada pilihan jawabannya. Jadi pilihan jawabannya memang harus 1, 5, dan 3. Makanya saya munculin E. Nah, ini akan kita bahas nih ya, kenapa bisa E jawabannya nanti. Tapi sebenarnya saya mohon maaf juga nih, untuk biokimia saya agak kurang, tapi saya akan coba menjelaskan dengan pemahaman saya gitu. Nah, kita coba beralih ke beberapa slide ya. Nah, ini saya dapat referensi dari berbagai sumber, dan ini kan ada beberapa tahap yang kompleks tadi dicerita di soal gitu loh. Ini ada kompleks 1, kompleks 2, 3, dan 4. Kita hanya cerita di 3 dan 4 aja. Kenapa? Karena kan di sini yang melibatkan sitokrom. Sebenarnya dari sini aja udah ketemu jawabannya. Karena kan pada saat kompleks ketiga, itu elektron carrier-nya kan mulai dari sitokrom B, lalu ke sitokrom C nanti mengaktifkan sitokrom A, lalu sitokrom A yang akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kan begitu ceritanya. Nah, jadi kita mulai dari sitokrom B dulu gitu. Nah, coba kita lihat ya lebih detail. Nah, jadi pada kompleks ketiga kita bisa lihat kalau sitokrom B yang mengikat Fe3+ itu mengalami reduksi dengan ini koenzim ya QH2. Berarti kan nanti QH2-nya teroksidasi menjadi Q gitu. Ini kan menjadi sitokrom B Fe2+. Kan begitu. Nah, jadi nanti Fe2+ ini mengaktifasi yang sitokrom C dengan cara mereduksi Fe3+ dari sitokrom C sehingga dia menjadi sitokrom C yang Fe2+. Sedangkan yang sitokrom B Fe2+ tadi kan menjadi Fe3+, masih B. Nah, nanti sitokrom C Fe2+ ini itu mengaktifasi yang bagian sitokrom A-nya gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nah ini kan bagian sitokrom C yang Fe2+, yang tadi mereduksi Fe3+. Sehingga yang sitokrom A Fe3+ menjadi sitokrom A Fe2+, dan nanti inilah yang akan mereduksi oksigen menjadi air. Kan intinya dia yang akan membawa oksigen itu ke seluruh tubuh. Kan begitu ceritanya, teman-teman. Nah, atau lebih mudahnya kalian bisa lihat tabel potensial reduksi standar di sini. Ini tabel potensial reduksinya itu disusun berdasarkan tahapan reaksi dalam elektron carrier tadi. Nah, ini bisa kalian lihat tetap sama dia susunnya dari B dulu, terus menjadi Fe2+ yang sitokrom B itu potensialnya sekian, kan naik terus nih sampai menuju spontan. Bagian ini juga sudah spontan sebenarnya. Kan dia naik sampai benar-benar spontan nih, pada tahapan oksigen menjadi air. Nah, jadi nanti dari B ke C ke A gitu loh. Nah, jadi gitu gambarannya teman-teman. Ya, jadi saya nggak bisa memberikan cerita yang lebih wow gitu ya, hanya pemahaman saya seperti itu. Nah, kita kembali ke soal. Berarti bagian soal tadi, ya udah, maka jawabannya pasti E, yaitu sitokrom B satu dulu, Fe3+ ke Fe2+. Nah, terus sitokrom B Fe2+ nanti mereduksi sitokrom C Fe3+, sehingga menjadi sitokrom C Fe2+. Berarti kan 1 ke 5 nih. Nah, terus sitokrom C Fe2+ nanti mereduksi sitokrom A Fe3+ menjadi sitokrom A Fe2+. Ya kan? Nanti baru sitokrom A Fe2+ yang akan mengubah oksigen menjadi air. Berarti jawabannya sudah memanggil-manggilkan tangan. Apa jawabannya? E ya. Oke, gimana? Bisa ya semua insya Allah ya. Nah, ini udah saya pindahin kemari nih, biar jadi dalam satu papan ya. Jadi nanti bisa kalian lihat aja, ini saya perbesar dulu deh. Sap, gini. Nah, begitu. Jadi gitu, cocok ya. Berarti yang satu dulu, Fe3+, B menjadi Fe2+, ini yang B, sitokromnya, terus ke C ke A. Maka jawabannya E. Gimana? Bisa ya semua ya? Mantep pokoknya. Baik, kita lanjut soal nomor 19. Ibnu Sina merupakan ilmuwan muslim di bidang kedokteran, salah satu bukunya yang terkenal dan menjadi acuan pada ilmuwan barat hingga saat ini yaitu Al-Qanun fi Tibb. Sekian. Oke, sekarang kita lihat. Struktur senyawa rifampicin terdiri dari gugus aromatik berupa naftalen, ether, amida, dan beberapa ikatan rangkap. Ini kuncinya.
Jika sebanyak 0,37 gram rifampicin, MR sekian membutuhkan 0,342 gram iodin untuk mengadisi ikatan rangkap, maka jumlah total ikatan rangkap pada 1 molekul rifampicin sama dengan jumlah. Nah, gitu. Oke, ini kita ke kunci jawaban dulu deh. Nanti coba kalian baca aja surat Al-Insyirah, nanti kalian hitung huruf fa-nya gitu. Yang suratnya gini ya, alam nasyrah laka sadrak ya. Nanti kalian lanjutin aja. Saya sudah hitung, dapatnya itu ada 6 huruf fa-nya. Ada 6 buah gitu ya. Kalau syarat wajib sholat itu ada 3 ya kan. Yang udah pasti Islam, balik, dan berakal kan begitu. Nah ini ada 3 buah. Islam, balik, habis itu berakal. Terus kalau huruf ain dalam surah Al-Kafirun, nanti kalian baca aja kuliah Al-Kafirun. Itu saya udah cari, dapatnya ada 8. 8 buah. Nah, terus yang terakhir, usia minimal wanita haid. Saya cari di internet itu 12 tahun. Entah iya, coba kalian yang cewek kasih opini dong di kolom komentar ya. Biasanya di umur berapa gitu. Ini plus minusnya 12 tahun gitu. Jadi rata-rata ya, bukan bisa aja mungkin lebih cepat atau lebih telat. Coba yang cewek nanti kasih komentar ya. Oke, terus gimana dong kita cocokinnya? Jadi gini aja. Kita buat aja simbol untuk si rifampicin nih. Jadi kan si rifampicin, biar aja dalam tulisan gini simbol, kita tambah dengan I2. Berarti kan menjadi produk. Nah, intinya begini. I2 ini mengadisi kata rangkap. Berarti berapa jumlah koefisien I2 di sini? Itulah jumlah ikatan rangkap dari rifampicin. Kan begitu. Berarti kita tinggal cari mol aja si rifampicin ini berapa molnya. Kita cari mol dulu deh di sini. Berarti mol sama dengan massa per mr 0,37. Kita bagi dengan mr-nya kan udah dibilang tuh 823. Nah, ini udah saya cari. Molnya itu adalah 4,49 kali 10 min 4 mol. Ini yang si rifampicin. Sekarang kita cari mol si I2. Mol sama dengan masanya dulu. Masanya iodinnya itu berapa tuh? 0,342. Kita bagi dengan mr-nya. MR-nya udah saya cari juga, yaitu 254. Nah, berarti setelah kita cari, dapatnya 1,34 dikali 10 min 3 mol. Nah, ini coba kita bandingin kedua mol ini menjadi suatu bilangan bulat terkecil gitu. Caranya kita bagi aja dengan yang paling kecil. Ya, bagi dengan ini deh. 4,49 kali 10 min 4 mol. Nah, ternyata dapatnya ini 1, yang ini dapatnya 3. Maka kesimpulannya berarti 3 kali iodinnya masuk mengadisi atau menghilangkan ikatan rangkap yang ada di dalam si rifampicin. Tapi bukan yang di bagian naftalennya ya, tapi ini ikatan rangkap bebas gitu, bukan yang aromatik. Nah, jadi dia mengadisi yang bagian situ. Berarti ya udah 3. Maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, berarti syarat wajibnya sholat. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Manusia yang dianugerahi akal pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mencari jalan untuk hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera melalui penciptaan berbagai teknologi. Salah satu teknologi yang mempengaruhi peradaban manusia masa kini adalah teknologi semikonduktor. Terus katanya indium 3 fosfida digunakan sebagai semikonduktor dalam laser, lampu LED, dan berbagai peralatan elektronik lain ya, seperti fiber optik dan sebagainya. Senyawa tersebut disintesis melalui reaksi berikut. Tuh reaksinya udah ada dan sudah setara nih reaksinya. Terus katanya gini, pada suatu eksperimen 2,5 liter indium InCH3 3 kali pada 2 atm direaksikan dengan 1,38 liter pH 3 dengan tekanannya itu 3 atm. Nanti kita cari molnya aja pakai gas idealnya PVNRT. Selanjutnya, material yang ditempatkan dalam peralatan optoelektronik dan diberi arus listrik sehingga diemisikan cahaya yang memiliki energi sebesar sekian. Kecepatan cahayanya diketahui, konstanta Planck diketahui, MrInP itu diketahui ya. Ya, nanti untuk yang masalah emisi cahaya, kan ada energinya nih. Nanti kita bisa cari panjang gelombang, nanti kita tinggal cocokin aja dengan yang gambar di sebelah ini, yang udah saya taruh. Nanti kan di bagian yang nomor 1 dia juga tanya nih, emisi cahaya oleh InP tidak dapat dilihat oleh mata. Kan daerah visible itu 700 sampai 400. Jadi nanti kalau di luar dari ini ya berarti tidak mungkin dilihat oleh mata kita. Oke, kita akan bahas yang bagian 1 dulu. Jumlah mol InCH3 3 kali lebih besar daripada pH 3 dan emisi cahaya oleh InP tidak dapat dilihat oleh mata. Kita cari dulu deh molnya. Berarti yang pertama kita cari dulu mol InCH3 3 kali. Nah, berarti ini menggunakan persamaan gas ideal, maka PV per
RT ya. Oke, tinggal kita masukin aja. P-nya itu adalah 2, V-nya adalah 2,56 ya. R-nya itu 0,082. Nah, ini ada masalah sedikit ya. Soalnya nggak dikasih tahu informasi tentang suhu, teman-teman. Kalian bisa baca aja kan nggak ada suhu tuh. Jadi kita nggak tahu harus masukin T-nya berapa. Misalin aja lah ya. Kita misalkan aja sembarang nih, T-nya itu 25 derajat Celcius lah. Berarti kan ini jadinya 298K gitu ya. Nggak ada informasi suhu, wallahu alam. Nah, berarti di sini 298, maka di sini nanti jadinya itu adalah 0,209 mol. Ya, kan juga yang bagian A dia nanya perbandingan molnya aja gitu. Mungkin yang bagian nomor 3 kita nggak akan bisa jawab, karena suhunya kita nggak tahu berapa. Tapi nggak apa-apa, kalau satu betul, 3 pasti betul, kan gitu ya prinsip tadi. Nah, berarti mol untuk si pH3 sama aja. PV kita bagi dengan RT. Nah, untuk P-nya diketahui 3 ya kan? Untuk V-nya adalah berapa tuh? 1,38. Tetapan gas 0,082, suhunya 298. Ini udah saya cari, itu dapatnya sekitar 0,169 mol. Oke, perbandingan molnya udah diketahui ya, walaupun bukan dengan nilai yang sebenarnya. Sekarang kita cari tahu dulu kira-kira panjang gelombang ketika dia mengemisi energi tadi berapa. Kan ketika INP ini mengemisikan cahaya, itu kan energinya 2,03 kali 10 pangkat min 19 Joule gitu. Kita cari dulu itu di panjang gelombang berapa, sehingga kita bisa tebak dia itu berada di spektrum mana gitu. Ya, kita cari dulu ya yang bagian panjang gelombangnya ini. Itu kita menggunakan rumus yang ini, yang E sama dengan HC per lambda gitu. Per lambda. Ini kita masukin aja, atau kita balik dulu. Lambda sama dengan HC per E. Nah, H ini kan konstanta Planck, udah ada tadi ya. 6,626 kali 10 pangkat min 34 ya. Satuannya nggak usah masukin aja deh ya, biar konsisten. Untuk kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8 itu meter per second. Terus untuk energinya juga udah diketahui ya. Energinya tadi berapa? 2,03 dikali 10 min 19 Joule. Nah, ini udah saya cari ya. Dapatnya itu 979 nm gitu loh teman-teman. Ini udah saya konversi jadi nano ya. Jadi ini kan masih dalam M, tapi udah saya konversi menjadi nm gitu. Jadi nanti hasil dari yang di atas ini nggak mungkin 979 dapatnya. Cuma udah saya ubah jadinya nanti dalam nm segini gitu. Oke, 979 ini kan di luar dari cahaya tampak. Berarti dia di daerah infrared. Ya kira-kira begitulah. Maka tidak mungkin terlihat oleh mata. Maka bagian yang ini benar kan? Emisi cahaya oleh INP itu tidak dapat dilihat oleh mata. Itu betul. Jumlah mol InCH3 3 kali lebih besar dari pH3 ini kan benar nih. 0,209 nih 0,169 ini juga benar. Maka satu benar. Satu benar berarti 3 benar ya. Nomor 2 pasti salah karena dia bilang gini. 979 nm ini berada pada daerah cahaya tampak. Kan bukan tadi, di atas cahaya tampak. Berarti ini salah. Ya udah 2 salah, 4 pasti salah. Nggak usah kita cari lagi yang nomor 4. Lagian juga dia salah ngomong nih. InCH3 3 kali katanya sebagai reaksi pembatas. Kan salah tuh. Reaksi pembatasnya seharusnya pH3 gitu ya. Oke, baiklah. Berarti jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan 1 dan 3. Maka jawabannya B ya.